sudah mulai. Oh, maaf. Anak-anak ternyata sudah on. Maaf ya. Anak-anak, itu tadi Ibu Dini sedang berlatih untuk mempersiapkan diri berlatih Maranatha Junior. Ada yang tahu kalian apa itu Maranatha Junior? Maranatha Junior atau Marjun adalah paduan suara sekolah minggu kita. Meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi itu tidak menyurutkan kerinduan teman-teman kalian untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan secara online juga. Seperti ini. Paduan suara Maranatha Junior terbuka bagi semua anak sekolah minggu GKI Harapan Indah yang memiliki talenta dan kerinduan untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Apakah kalian ingin untuk bergabung? Caranya mudah loh anak-anak. Kalian tinggal menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar ini. Jadwal latihan paduan suara Maranatha Junior hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30. Jika kalian sudah tergabung di dalam grup Maranatha Junior, kalian akan mendapatkan link setiap hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Ya, ayo jangan ketinggalan. Mari kita sama-sama melayani Tuhan melalui talenta yang sudah Tuhan berikan. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku, terima. Bu. Ya. Latihan Marjunnya udah mulai. Terima kasih anak-anak. Ibu mau segera latihan sekarang. Jangan lupa bergabung ya. Dadah! Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, persembahan kita, dan kotak persembahan kita. Untuk kiranya kita bersuka cita untuk memasuki ibadah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa seluruh alam semesta ini menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Matahari yang bersinar terang, burung-burung yang berkicau dengan indah, bunga-bunga yang indah dan harum, semuanya mengingatkan kita untuk memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan melalui lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk adik-adik, boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Memuji nama Tuhan yang esa.
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Kita persiapkan hati kita dengan sikap berdoa yang baik, kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Kami juga memuji Tuhan karena Engkau Allah yang besar dan maha kuasa. Bapa yang baik, pada saat ini kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memperkenankan kami mengampuni dosa-dosa kami, agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga dapat Tuhan memberikan berkat kepada kami melalui ibadah ini. Hadirlah Bapa dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, menurut adik-adik, siapa yang terkuat, yang terhebat, yang terbesar? Hulk? Batman? Spiderman? Gempa bumi yang dahsyat? Atau bom nuklir? Atau papa mama? Dari semuanya itu semua hebat, besar, kuat. Tetapi ada yang terkuat, terhebat, terbesar yang tiada tandingannya, yaitu Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ayo adik-adik, kita mau nyatakan ini melalui lagu Kuat, Hebat, Besar. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Yesus yang terkuat, terhebat, terbesar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Adik-adik, Tuhan Yesus kita yang terkuat, terhebat, terbesar adalah Juru Selamat kita yang mengasihi kita. Satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya jalan menuju Bapa. Kita akan menyanyikan lagu ini, hanya satu jalan ke surga. Satu jalan ke rumah Bapa,
Kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus kita sangat mengasihi kita, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, anugerahkan keselamatan kepada kita. Dan saat ini kita mau menyatakan syukur kita melalui persembahan. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan dan kotak persembahannya. Kita mau berikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami semua adalah pemberian anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk itu semuanya. Dan kami mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Bapa yang baik, biarlah Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan juga mengajari kami terus untuk dapat mempersembahkan yang terbaik seluruh hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal di dalam Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan yang mau belajar terus firman Tuhan dan taat kepadanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agnes di Small Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Sebentar lagi kita akan merayakan 2 hari raya Kristen. Ayo, siapa yang tahu ada hari apa aja? Apa? Iya, betul. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Jumat Agung dan juga Hari Paskah. Apa sih bedanya? Kalau Hari Raya Jumat Agung itu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, sedangkan di Hari Raya Paskah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, kalian tahu nggak sih di dalam kisah sejarah Jumat Agung ada cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa dengan mudah disiksa dan ditangkap. Kalian mau dengar nggak ceritanya? Mau dong ya, tapi sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin Small kami dari awal hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini dan agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya nih, ada berapa sih jenis uang kertas yang kita miliki di Indonesia? Nah, kakak udah bawa contohnya. Nih, kita di Indonesia punya uang kertas Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan juga Rp100.000. Kakak mau nanya nih, kalau misalnya kalian suruh pilih nih mau dikasih, kalian pilih yang mana? Pasti maunya yang Rp100.000 kan? Karena kalau dapatnya Rp100.000 kita bisa beli jajanan atau belanja yang lebih banyak dibandingin dikasih uang kertas yang lain kalau cuma 1 lembar. Nah, adik-adik, permisi nih kakak, maaf ya mau tanya. Kalian pernah nggak ada yang berpikiran untuk mencuri uang papa dan mama kalian karena kalian ingin membeli sesuatu? Nah, uang itu bisa membuat kita menjadi serakah ya adik-adik. Udah punya uang tapi inginnya nambah lagi, dan nambah lagi. Bahkan ada yang rela melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang yang banyak. Contohnya saja ada perampokan, pencurian, pembegalan, bahkan ada yang sampai membunuh. Orang juga bisa mengkhianati orang yang dikasihinya demi mendapatkan uang. Kalian tahu nggak apa maksudnya berkhianat? Berkhianat itu adalah meninggalkan dan memusuhi orang yang dikasihinya. Wah, adik-adik, ternyata bahaya juga ya uang itu. Nah, sebentar lagi kakak akan membawa kalian ke dalam cerita Alkitab. Ceritanya tentang seorang murid Tuhan yang cinta uang. Siapakah dia? Yuk ikutin kakak terus. Nah, adik-adik, kita udah masuk ke dalam cerita Alkitab nih. Di minggu-minggu yang lalu kita udah belajar tentang Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus ngobrol banyak sama para muridnya. Lalu setelah selesai makan, Tuhan mengajak para muridnya untuk berdoa di sebuah taman. Tetapi sebelum itu ternyata ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot udah izin pulang duluan. Kemana Yudas mau pergi? Adik-adik, Yudas Iskariot adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dikasihi dan juga dipercaya oleh Tuhan Yesus loh.
ia diberi kepercayaan untuk menjadi bendahara perjalanan di kelompok mereka. Diberi kepercayaan itu nggak gampang ya adik-adik, apalagi diberi kepercayaan untuk memegang sejumlah uang. Tetapi ternyata Yudas itu orangnya serakah. Ia mengambil uang simpanan dari kelompok mereka untuk digunakan diri sendiri. Awalnya nggak ada yang tahu, karena dia yang terima uang, dia yang simpan. Lalu Yudas sendiri juga yang mencatat berapa besarnya uang masuk dan berapa besarnya uang yang keluar. Jadi kalau dia nggak jujur, nggak ada yang tahu. Setelah ia mengikuti Tuhan beberapa tahun, ia berpikir, kok kayaknya udah lama mengikuti guru tetapi nggak kaya-kaya juga ya. Jadi Yudas berpikir, kira-kira gimana ya caranya biar ia mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Setelah diingat-ingat, ia berpikir kayaknya banyak nih orang-orang yang gak suka sama ajaran Tuhan Yesus. Dan rata-rata yang gak suka itu mereka orang yang kaya raya. Setelah Yudas berpikir, akhirnya, ia mendapatkan satu cara untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Yudas mulai tanya-tanya nih. Akhirnya ia mendapati kalau ahli-ahli agama dan juga orang Farisi tidak suka sama gurunya. Kira-kira kalau misalnya ia menyalahkan gurunya, ia akan dapat imbalan gak ya? Rupanya hasil penyelidikan Yudas membuahkan hasil adik-adik. Kalau ia menyerahkan gurunya kepada mereka, maka Yudas akan mendapatkan imbalan yang besar. Yudas tinggal menunggu tempat dan waktu yang pas aja nih untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Sebenarnya Yudas sudah bosan dan malas-malasan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ia lebih suka untuk mendapatkan uang daripada untuk mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, di perjamuan terakhir, tekad Yudas sudah bulat. Ia berencana akan menjebak Tuhan Yesus agar ditangkap oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka disusunlah cara. Setelah perjamuan makan malam, Yudas akan pergi ke Bait Allah untuk menemui imam-imam kepala dan juga kepala-kepala pengawal di Bait Allah. Mereka berunding bagaimana caranya untuk menangkap Tuhan Yesus tanpa diketahui banyak orang. Akhirnya kesepakatan pun terjadi. Yudas akan mendapatkan 30 keping uang perak dan para kepala akan mendapatkan Tuhan Yesus. Yudas sudah tahu kemana Tuhan Yesus pergi setelah acara makan malam. Ia mengajak beberapa tentara dan juga beberapa orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Lalu pergilah mereka ke Taman Getsemani. Waktu itu masih gelap gulita, walaupun hari sudah pagi. Di dalam kegelapan, Yudas memberitahukan kepada mereka yang menangkap Tuhan Yesus kalau ia akan memberikan kode. Nanti orang yang saya cium adalah guru ya. Dan dengan mudahnya Yudas dan mereka menangkap Tuhan Yesus. Wah. Yuk kita kembali yuk. Adik-adik, firman Tuhan sudah mengingatkan kita di dalam Mazmur 25 ayat 3b. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 25 ayat 3b. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 25 ayat 3b. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Setelah mendapatkan 30 keping, Yudas sangat menyesal. Tetapi gurunya tidak bisa kembali lagi. Karena ia sangat menyesal, akhirnya Yudas pun bunuh diri.
Walaupun Yudas sudah bunuh diri, orang-orang tidak berhenti untuk mencemooh dia. Bahkan walaupun Yudas sudah mati, ia tetap dipermalukan oleh orang-orang. Ingat firman Tuhan adik-adik yang diambil dari Mazmur 25 ayat 3b. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Mari adik-adik kita setia, percaya, dan taat kepada Tuhan Yesus serta perintahnya agar kita tidak mempermalukan diri sendiri. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah kita akan membuat dompet dari kertas. Nah, seperti ini nih contohnya. Gimana sih cara membuatnya? Yuk, kita lihat cara membuatnya. Gampang kan cara membuatnya? Nanti dompetnya yang udah kalian buat, boleh kalian hias masing-masing. Boleh kalian gambar. Atau kalian tempel stiker. Pokoknya kalian hias yang bagus. Nanti setelah selesai dibuat, kalian foto dan kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Sebelum kita mengakhiri semua hari ini,
Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin semua kami dari awal hingga akhir. Hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan hanya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Bantu kami Tuhan agar kami dapat terus setia kepada ajaran Tuhan. Bantu kami agar taat pada perintah Tuhan. Dan bantu kami selalu setia pada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengakhiri semua kami hari ini. Tuhan pimpin aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, semoga kita berakhir sampai di sini ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.